terima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami untuk menjadikan setiap kami pemenang-pemenang kehidupan, pemenang-pemenang di dalam iman kami akan Engkau. Bapa, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini dan tiba saatnya untuk kami kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan untuk mengubah paradigma kami, untuk menuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin hari seperti apa yang Engkau kehendaki. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, kami percaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak ada apa-apanya, dan juga setiap umat Tuhan yang Tuhan kasih di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada urapan dan jamahan Roh Kudus. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu iman naik level. Ya, kita mau bahwa iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Ya, saudara, di dalam sejarah, ya, hanya beberapa orang itu yang imannya itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya, bahkan murid-murid Yesus yang mereka hidup, mereka bergaul bersama dengan Tuhan Yesus, mereka ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Murid Tuhan Yesus ini enggak ada yang dipuji oleh Tuhan. Tetapi ada seorang perempuan yang berasal dari Kanaan. Dia keturunan dari orang-orang yang menyembah berhala. Dia seorang Kanaan yang dianggap hina oleh orang Yahudi, dianggap tidak layak untuk mendapatkan berkat. Tetapi justru orang yang seperti ini yang imannya dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, sungguh besar imanmu, kok bisa? Ya, mari kita belajar. Kita buka sama-sama di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, apa yang membuat perempuan Kanaan ini dipuji imannya oleh Tuhan? Mari kita lihat kembali ya, bahwa perempuan Kanaan ini adalah bukan orang yang percaya. Bahkan orang Kanaan itu banyak menyembah berhala, mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan perempuan Kanaan ini tinggal di daerah Tirus dan Sidon, di mana daerah itu adalah jalur perdagangan utama, jadi sering dilewati oleh para pedagang, oleh para musafir, pelancong ya, yang berjalan dari daerah Galilea dan Yudea. Dan mereka ini banyak menceritakan tentang Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Mereka banyak menceritakan mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan pada waktu itu. Nah, ternyata perempuan ini mendengar apa yang mereka ceritakan tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan, ya. Sehingga ketika perempuan ini mendapati bahwa anak perempuannya kerasukan setan, maka dia memilih datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dinamakan iman yang naik level, yaitu apa? Iman yang bertindak dalam kasih karunia. Ya, kenapa kok saya katakan iman yang bertindak dalam kasih karunia? Karena sekalipun perempuan Kanaan ini bukan orang percaya, tapi
Dia itu ketika mendengar cerita tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan, dia menangkap bahwa Yesus punya belas kasihan kepada setiap orang. Sehingga dia tidak malu hati. Dia berani datang kepada Tuhan di dalam iman, dalam kasih karunia. Karena dia percaya sekalipun dianggap dia orang yang tidak layak menerima berkat. Dia dianggap orang yang hina oleh orang Yahudi. Tetapi dia percaya Yesus tetap punya belas kasihan kepada dia. Amin, saudara. Seringkali kita ini sebagai orang percaya, kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tetapi sampai di sana aja. Kita sering lupa bahwa ketika saudara dengan saya mengalami masalah, belas kasih Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin, saudara ya. Ini yang kita tidak boleh lupa. Makanya saya berkata dia bertindak, iman yang bertindak dalam kasih karunia. Karena apa? Dia menyadari sekalipun dia perempuan Kanaan, sekalipun dia perempuan yang punya masalah pergumulan yang amat sangat berat pada waktu itu, dia percaya bahwa tetap ada kasih Tuhan bagi dia. Makanya dia ini berkata, ketika dia menjumpai Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia berkata Yesus adalah apa? Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika dia berkata, ya Tuhan, itu adalah sebuah pengakuan iman bahwa dia percaya dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dia menyatakan di dalam imannya ketika dia berkata ya Tuhan, itu adalah sebuah pernyataan iman bahwa aku berserah sepenuhnya karena Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Kita setiap kali kita berdoa kita selalu berkata ya Tuhan, ya Tuhan. Tetapi mungkin kita belum mengerti apa makna dari ketika kita berkata ya Tuhan. Ya Tuhan itu bukan hanya panggilan saja. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang hidup. Tetapi makna lain di balik kita berkata ya Tuhan, itu adalah sebuah pernyataan iman kita kepada Dia. Bahwa kita membiarkan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga iman kita itu bukan hanya percaya saja kepada Tuhan. Tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Dia yang berdaulat. Berserah itu artinya Tuhan terserah aku mau dibawa kemana. Tuhan mau giring aku kemana. Tuhan bilang aku ke kiri sekalipun aku mau ke kanan. Artinya kita tetap ke kiri. Betul ya saudara? Sekalipun kita berkata aku maunya ke kanan. Karena apa? Yang kanan itu baik. Aku suka yang kanan. Tapi kalau Tuhan berkata engkau ke kiri. Nah, iman itu adalah apa? Kita melangkah ke kiri karena apa? Kita percaya bahwa ke kiri itu yang terbaik dan kita berserah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sebelah kiri itu. Amin, saudara. Sekalipun yang kanan kelihatannya jauh lebih baik. Kelihatannya padang hijau semuanya baik. Kita bisa lihat yang kanan itu baik. Tapi yang kiri itu enggak kelihatan apa-apa. Tapi iman akan melangkah ke kiri karena apa? Karena Tuhan yang suruh kita melangkah. Kita melangkah ke kiri bukan karena kita melihat yang kiri itu lebih baik daripada yang kanan. Tetapi kita melangkah ke kiri sekalipun itu masih tidak tampak apa yang akan terjadi. Semuanya masih buram pada saat kita mau melangkah. Tapi kita tetap melangkah karena kita tahu Tuhan yang suruh kita melangkah ke kiri. Itulah yang dinamakan ya Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Aku berserah sepenuhnya kepada Engkau. Ini yang dilakukan oleh perempuan Kanaan yang tidak percaya sama Tuhan. Dia hanya mendengar dari orang. Tetapi dia punya iman yang luar biasa.
Dan juga dia berkata apa? Ya Tuhan, anak Daud. Anak Daud ini punya arti bahwa perempuan itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat. Artinya ketika dia minta tolong kepada Tuhan, dia berkata, ya Tuhan, anak Daud. Artinya dia percaya bahwa juru selamat yang dia minta tolong akan memberikan pertolongan kepada dia yang tidak bertentangan dengan keselamatan. Amin, saudara. Kadang-kadang kita ini ketika menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita datang kepada Tuhan. Itu bukan hanya minta tolong, tetapi bukan minta tolong. Kalau orang minta tolong itu seperti ini, saudara. Tolong ya, handphoneku rusak, tolong perbaiki. Itu ya. Tetapi kita seringkalinya gini, ini handphoneku rusak, tolong perbaiki, nanti kamu otak-atik ini ya, kamu cek ini ya, kamu lakukan ini ya, yang ini diganti ya spare partnya, kamu buka begini, kamu buka begitu. Nah itu yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan minta tolong, tapi kita ngajarin Tuhan bagaimana Tuhan itu menolong kita. Itu bukan minta tolong, itu hanya dibungkus dengan kata tolong. Tetapi sebenarnya kita mau apa? Apa yang kita mau, rencana kita datang kepada Tuhan dengan setiap apa yang kita inginkan dengan begitu jelas terperinci, dan kemudian kita bawa di hadapan Tuhan, kita bawa bilang, Tuhan ini loh ya, dan kita inginkan Tuhan ketok dok terjadi. Itu yang sering kita inginkan. Itu bukan minta tolong. Itu namanya kita nyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Nah, perempuan Kanaan tidak seperti itu. Makanya Tuhan berkata, besar imanmu. Karena apa? Dia tidak ngajarin Tuhan bagaimana caranya Tuhan menolong dia. Tetapi satu hal yang dia tahu ketika dia berkata anak Daud. Dia berkata Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Maka pertolongan Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan keselamatan. Artinya Tuhan itu tidak mungkin menolong kita dengan cara yang akan membuat kita terhilang dari keselamatan itu. Amin, saudara. Nah ini yang harus kita belajar daripada perempuan Kanaan ini. Dan kemudian dia berkata gini, kasihanilah aku. Dia percaya ketika dia datang kepada Tuhan. Tindakan imannya itu dengan apa? Hati yang percaya bukan Yesus, bukan cuman Yesus sanggup menolong, tetapi hati yang percaya sekalipun dia mengalami masalah yang berat, ada belas kasih Tuhan buat dirinya. Amin, saudara. Dia percaya bahwa sekalipun dia mengalami masalah, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi, dia percaya itu sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dengan dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, itu juga dia mempersilahkan Tuhan bagaimana Tuhan menjawab permohonannya karena dia percaya Tuhan Yesus, karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Nah hari-hari ini kenapa banyak orang Kristen yang mundur daripada Tuhan? Mungkin tetap datang ke gereja. Sekalipun mundur itu maksudnya apa ya saudara? Tetap datang ke gereja, tetap baca firman. Tetapi hatinya itu sudah tawar. Karena apa? Kita orang percaya seringkali kita berpikir kalau kita di zona nyaman itu artinya Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau kita sedang menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu tidak adil. Itu yang sering kita rasakan. Sehingga apa? Hati kita menjadi tawar, yang dulunya menggebu-gebu. Tapi kemudian sekali kita mendapatkan pergumulan yang besar, kita langsung tawar hati, kita mundur dari Tuhan. Karena kita merasa Tuhan itu tidak sayang sama kita. Nah ini loh saudara.
Mari kita belajar iman yang bertindak di dalam kasih karunia. Karena apa? Karena kita percaya sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Amin. Seringkalinya kita apa? Oh enggak Bu, aku kalau masalah itu selalu datang sama Tuhan. Iya bagus, terus waktu datang sama Tuhan itu ngapain? Protes Bu, marah, bersungut-sungut, ngedumel gitu kan ya. Dengan segudang apalagi pokoknya segudang protesnya itu banyak banget. Tapi saya percaya di tempat ini enggak ada. Semoga enggak ada. Jangan sampai enggak ada yang ngaku. Amin. Enggak apa-apa. Kita bertobat sama-sama ya. Kita bertobat sama-sama. Nah, jangan kita berpikir kalau kemudian kita diberkati, kemudian kita berkata, "Oh, Tuhan sayang." Tapi kalau kita mendapatkan masalah, kemudian kita mudah sekali untuk apa? Negative thinking sama Tuhan. Datang dengan iman, artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, boleh enggak curhat sama Tuhan? Boleh enggak? Boleh saudara. Boleh kita curhat sama Tuhan, boleh untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita, bagaimana kesusahan hati kita, boleh ngomong sama Tuhan. Tetapi berserahlah kepada kehendak-Nya. Karena saudara berkata, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Mesias. Dan saudara percaya karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, Dia tetap berbelas kasih buat saudara dengan saya di setiap musim kehidupan kita. Amin. Berserah kepada Tuhan itu penting enggak? Penting saudara. Kenapa kok Tuhan itu mengajarkan kita tuh harus berserah? Kenapa sih? Apa Tuhan itu kepingin kelihatan pinter gitu? Supaya kelihatan jenius? Enggak saudara. Tetapi kenapa kok Tuhan itu minta kita untuk berserah? Supaya kita bisa menikmati setiap hari itu di dalam damai sejahtera dan sukacita. Orang yang gak berserah sama Tuhan gak bisa mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Kepikiran terus. Siapa di sini yang kalau mengalami masalah sampai gak enak makan? Jadi ibu-ibu itu jangan takut gemuk ya. Kalau gemuk itu berarti orangnya sudah damai sejahtera, enggak khawatir. Karena apa? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jadi kalau ketemu teman, kamu sekarang kok tambah melebar? Bukti kalau aku itu berserah sama Tuhan, enggak hidup dalam kekhawatiran ya. Kita menghibur diri aja ya saudara ya. Ibu-ibu memang tambah usia itu tambah gampang melebar gitu ya. Melebar kemana? Ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tapi teman-teman saya bilang ini enggak apa-apa Debbie, itu bukti penyertaan Tuhan. Itu bukti bahwa engkau diberkati Tuhan. Saya bilang menghibur diri gitu ya. Nah saudara, seringkali ketika kita berdoa, kita berkata apa? Amin gitu ya. Selalu tutup doa dengan kata amin. Amin itu apa sih saudara artinya? Amin itu artinya kita materaikan doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan, kalau memang apa yang aku naikkan kepada Engkau, apa yang aku minta sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah itu terjadi. Tapi kalau bukan, biarkan Tuhan yang batalkan. Itu artinya amin saudara, berserah kepada kehendak Tuhan. Banyak orang yang tanya gini, Bu boleh enggak sih minta sama Tuhan? Boleh minta. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia enggak akan sembarangan minta sama Tuhan. Ketika orang yang dewasa rohani dia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka dia akan berpikir terlebih dahulu, apakah permintaan dia itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Ataukah permintaan itu cuma menyenangkan hatinya atau tidak. Apakah yang kita minta sama Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ataukah hanya untuk pujian kesenangan buat diri kita sendiri. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Matius 7 9
ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada enggak saudara? Pernah saudara diminta dulu, mami pingin roti. Oh sebentar ya nak, ayo kita ke halaman depan. Habis itu saudara ambil batu kasih ke anaknya. Ada yang begitu? Enggak ada. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat, artinya jika kita ini loh orang yang berdosa, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu loh saudara cara untuk kita berserah kepada Tuhan. Di sini saya percaya sudah lebih banyak yang sudah menikah, yang sudah punya anak, punya cucu gitu ya. Nah kita waktu punya anak atau kita sekarang sudah jadi oma-oma, kita berkata sama anak sama cucu kita apa? Dengerin kalau mama itu ngomong, dengerin kalau oma itu kasih nasihat. Oma ngomong, mama ngomong itu buat kebaikanmu. Itu yang sering kita ngomong. Tapi anak kita dulu kalau anak remaja ya, sering kalinya kalau dengerin mamanya kasih nasihat, mereka ngomong dalam hati gini, ya ampun mama ini cek cereweti. Gak percaya kalau mamanya itu ngomong untuk kebaikan dirinya, gak percaya. Saya dulu juga gitu ketika remaja, ini pengakuan dosa ya. Ketika mama saya dulu nasehatin saya gini, ya ampun mama ini cek cereweti ya. Mosok sih, enggak lah mama ini salah, yang terbaik itu bukan gitu. Walaupun enggak diomongin ya saudara, tapi apa dalam hati, dalam pikiran tuh terus jalan. Sementara mama saya kasih nasihat, saya juga muter sendiri otak saya. Kenapa enggak percaya kalau mama itu ngomong demi kebaikan. Enggak percaya kalau apa mama itu tahu lebih baik daripada saya yang masih remaja, enggak percaya. Tapi bukankah kita itu sama seperti anak remaja itu? Kepada Tuhan. Kita sering gak percaya kalau apa yang Tuhan putuskan itu yang terbaik bagi kita. Makanya apa? Susah buat kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Waktu doa, waduh menggebu-gebu, yakin 1000% dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu amin mulai lagi saudara muter. Masa iya ya? Masa iya ya? Nanti kalau Tuhan tidak jawab kayak gini kayak gimana? Karena apa? Kita tidak berserah. Tapi mulai hari ini coba kita belajar. Ketika kita doa, kita cuma berkata gini, Tuhan, aku hari ini lagi sedih. Aku lagi susah hati karena aku mengalami pergumulan ini. Tapi aku percaya Tuhan bahwa di dalam pergumulanku Engkau tetap mengasihiku. Tetap ada belas kasihan Tuhan. Dan tetap Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan buat aku untuk menghadapi semuanya. Bagaimana jalan keluar dari pergumulan yang aku hadapi. Aku angkat tangan, serahkan sepenuhnya kepadamu. Biarkan hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Kalau saudara melatih doa seperti itu, percayalah saudara. Saudara tidak akan lagi hidup di dalam ketakutan. Saudara tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Saudara tidak lagi hidup stres, nggak enak makan. Tetap enak, walaupun mungkin hanya makan nasi kecap sama kerupuk tetap enak. Karena apa? Saudara berserah kepada Tuhan. Karena apa? Kebahagiaan itu sebenarnya bukan dari apa yang kita peroleh. Tetapi siapa yang ada di dalam hati kita dan kepada siapa kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Amin saudara. Kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka kita akan hidup dengan sukacita sekalipun masalah itu belum selesai. Sering kalinya kita berkata amin, tapi habis gitu khawatir. Kenapa? Karena kenapa kok kita tuh khawatir habis kita berkata amin? Karena kita berpikir apakah yang kita doakan itu akan Tuhan berikan, betul enggak? Itu artinya kita itu enggak berserah. Kita mau doa kita dijawab seperti apa yang kita inginkan. Dan ketika kita berpikir, aduh nanti dijawab seperti itu enggak ya? Disitulah muncul yang namanya kekhawatiran.
Tapi beda dengan perempuan Kanaan. Dia hanya mendengar Tuhan Yesus, tetapi imannya iman yang besar. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia cuma berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Artinya apa? Dia cuma ngomong, Tuhan, anakku ini kerasukan setan. Tetapi bagaimana caranya Tuhan menolong? Aku serahkan kepadamu. Yang aku tahu bahwa apa? Belas kasihanmu ada buatku dan ada buat anak perempuanku. Amin, saudara. Belajar percaya seperti perempuan Kanaan. Sekalipun dia tidak pernah tatap muka dengan Tuhan Yesus, sekalipun dia belum pernah melihat secara langsung mujizat yang Yesus lakukan, tetapi dia benar-benar beriman di dalam kasih karunia karena dia percaya bahwa ada kasih Yesus di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Mari hari ini kita belajar, ketika kita punya masalah, siapa yang terlebih dahulu kita cari adalah Tuhan. Jangan cari manusia, saudara. Sekalipun itu mungkin Bapak Ibu rohani, mungkin gembala. Boleh nggak? Boleh datang untuk sekedar untuk saudara sharing ya, supaya diberikan kekuatan. Boleh nggak? Boleh. Tetapi mari belajar bahwa orang pertama yang saudara temui itu adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Yesus sendiri. Belajar ketika punya pergumulan, langsung masuk kamar cari Tuhan. Dalam cari hadiratnya, seperti lagu yang tadi kita berkata, yang kita nyanyikan, bahwa apa? Di dalam hadirat Tuhan semua pergumulan itu terlepaskan. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita cari Tuhan, jangan hanya percaya tetapi berserah. Karena berserah itu adalah bagian daripada iman. Iman itu percaya dan berserah. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang dengan apa? Dengan hati yang saudara mengerti bahwa sekalipun aku mengalami pergumulan yang berat, belas kasih Tuhan itu tetap ada buat aku. Amin, saudara. Sehingga itu yang akan memberikan apa? Saudara, keyakinan, kepercayaan yang penuh. Sehingga selesai saudara berdoa, saudara tidak hidup lagi di dalam kekhawatiran. Ya, kita lanjut. Baca Matius 15 ayat 23. Kita baca ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, saudara. Saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan berkata, perempuan ini punya iman yang besar. Karena apa? Imannya itu adalah iman yang teruji. Perempuan ini melewati 3 ujian yang berat, saudara. Ya, mengapa kok Tuhan itu berkata seperti ini? Kalau kita lihat rasanya, aduh kok Tuhan itu kejam, kok Tuhan itu jahat? Enggak, saudara. Ya, tetapi Tuhan itu memang menguji perempuan ini untuk melihat kedalaman hati daripada perempuan Kanaan ini. Apakah dia benar-benar beriman kepada Tuhan ataukah dia sekedar hanya mencari mujizat Tuhan saja. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu bukan hanya mencipta kita, tetapi ketika dia mencipta, dia tetap terus membentuk kita, membentuk iman kita, membentuk karakter kita. Sehingga semakin hari iman kita itu semakin bertumbuh. Karakter kita semakin serupa dan segambar dengan dia. Makanya tetap ada ujian di dalam kehidupan kita.
Walaupun kita sudah selesai di bangku sekolah, ujian sekolah selesai, tetapi ujian iman akan tetap terus ada. Sampai kapan saudara? Sampai kita ketemu sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, ujian apa yang dialami oleh perempuan ini? Yang pertama, Tuhan itu diam. Ya, ayat 23. Tetapi sama sekali Yesus tidak menjawabnya. Di sini seolah-olah Tuhan itu mengabaikan saudara. Bayangin saya saudara, kalau kita jadi perempuan Kanaan itu, kita hanya dengar cerita, oh Yesus begini, Yesus itu baik, Yesus itu penuh kasih, dia melakukan mujizat, bla 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 bla. Pasti yang dia dengar semuanya adalah yang baik tentang Yesus, gitu kan ya saudara. Dan kemudian dia datang kepada Yesus, dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tapi kemudian respon Tuhan itu apa? Sama sekali tidak menjawab. Lihat saudara, sama sekali Tuhan tidak jawab. Bisa enggak perempuan ini berpikir, loh kok ternyata Yesus seperti ini ya? Kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku dengar? Kok ternyata realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi? Betul saudara? Bisa enggak? Bisa. Karena memang ternyata Yesus tidak menjawab dia sama sekali saudara. Tetapi perempuan ini tidak fokus di sana. Ditambah lagi apa? Sudah Yesus enggak jawab. Murid-murid Tuhan malah mencemooh dia. Murid-murid Tuhan Yesus malah ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Artinya murid Tuhan Yesus merasa terganggu dengan kehadiran perempuan Kanaan ini. Sehingga murid Tuhan meminta kepada Tuhan untuk mengusir perempuan Kanaan ini saudara. Dan ketika Yesus diam, seolah-olah Tuhan Yesus itu mengabaikan. Disinilah kita belajar bahwa terkadang Yesus itu menguji iman kita melalui keheningan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang hancur. Amin saudara, sekali lagi ya. Kadang-kadang Tuhan Yesus menguji lewat keheningan. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia dengan hati yang hancur. Mungkin hari ini saudara merasa, saudara sudah berdoa. Tapi saudara merasa Tuhan diam, Tuhan gak jawab, Tuhan gak ngomong apa-apa. Itu yang dirasakan oleh perempuan ini. Tapi perempuan ini dia tidak merasa, loh aku kecelik ya, ternyata Tuhan Yesus PHP. Enggak, dia tetap kepada Tuhan. Kenapa? Kok bisa? Karena dia fokus kepada belas kasihan Tuhan. Dia percaya ada belas kasih Tuhan itu buat dia. Amin saudara. Kalau kita jadi perempuan Kanaan ini, kira-kira kita gimana? Kira-kira kita gimana? Kita datang sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Malah murid-murid Tuhan berkata, Tuhan suruh dia pergi, dia ini ribut banget, berisik banget, ganggu kita. Oh kita langsung apa? Noleh sama murid-murid Tuhan gitu ya. Langsung apa? Tangan jalan, mulut jalan, kalau perlu kaki juga jalan gitu ya. Semuanya kita marah-marah pasti. Kita paling berkata, apa maksudmu gitu ya? Memangnya kamu siapa? Kamu nggak tahu aku siapa? Nah itu kita. Tetapi perempuan ini tidak demikian saudara. Dia nggak respon kepada cemoohan. Dia nggak respon kepada suara-suara sumbang. Di situ kita belajar sebenarnya ketika kita menghadapi masalah. Semuanya itu bergantung kepada respon kita. Kita boleh mengalami masalah. Tapi mungkin sekeliling kita bukan orang-orang yang mendukung kita. Bukan orang-orang yang support sama kita. Justru mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan iman kita. Tetapi semuanya itu bergantung kepada respon kita. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Seringkali
kita selalu ngomong gini, iya Bu, Ibu bisa gitu. Kalau saya susah Bu, soalnya apa? Sekeliling saya itu enggak dukung saya. Sekeliling saya itu enggak support saya. Pasangan itu saya itu enggak support saya. Itu yang sering kita katakan. Tetapi belajar dari perempuan Kanaan ini, tidak ada satu orang pun yang support dia pada waktu itu. Bahkan ketika dia berharap kepada Yesus, Yesus cuma diam saja. Dan Yesus membiarkan murid-muridnya berkata seperti itu. Tuhan Yesus nggak tegur muridnya, nggak berkata, "Hus, diam, nggak boleh ngomong seperti itu. Ayo minta maaf." Nggak ada, saudara. Perempuan Kanaan ini tidak mendapatkan pembelaan apapun. Tidak ada yang support dia, tetapi respon imannya itu yang luar biasa. Sehingga makanya Tuhan berkata imannya besar. Karena apa? Sekali lagi yang dia tangkap dan dia fokus bahwa apa? Ada belas kasih Tuhan buat dirinya. Amin, saudara. Ya, ada seorang pelayan Tuhan yang pernah konseling dengan saya berkata gini, "Bu, saya mulai sekarang sudah tidak mau berdoa. Saya undur daripada Tuhan, saya tidak mau lagi pelayanan." Dan saya tanya, "Kenapa Ibu?" "Saya mengalami pergumulan, memang pergumulan saya sudah bertahun-tahun, masalah saya itu tidak selesai. Dan kemudian ada satu rekan pelayanan saya, kami dalam satu tim, dan satu orang ini ngomong sama saya, mulai hari ini kamu tidak usah doa. Percuma kamu doa, doamu lu tidak didengar sama Tuhan." Dan itu yang membuat dia berpikir, dan akhirnya dia memutuskan untuk apa? Dia mundur dari Tuhan. Nah, kalau seperti ini, ibu-ibu, yang salah itu siapa? Salah yang ngomong? Kita selalu bilang, salah yang ngomong, ngawur. Enggak, saudara, kita enggak bisa menjaga apa yang orang lain akan ngomong sama kita. Kita enggak bisa jaga itu semua, tetapi yang bisa kita jaga adalah apa? Respon hati kita. Kalau kita benar-benar beriman dan kita percaya ada belas kasih Tuhan, enggak usah peduli dengan omongan sumbang. Karena kita tahu apapun yang terjadi, sekalipun Tuhan itu diam, tetapi dalam diam Tuhan itu tetap ada belas kasih Tuhan. Kasih karunia-Nya tetap ada buat saudara dengan saya. Amin. Karena diamnya Tuhan itu bukan berarti penolakan, tetapi adalah undangan Tuhan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur 22 ayat 2. Dia berkata, "Tuhan, aku cari Tuhan, tapi Tuhan diam." Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap sujud menyembah Tuhan. Dia percaya kepada kebaikan Tuhan dan dia berserah kepada Tuhan. Dan bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama, saudara? Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mendapatkan jawaban. Bapa diam pada waktu itu. Tetapi apakah kita berpikir Bapa itu jahat? Enggak, saudara. Tetapi justru ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Bapa itu diam, di dalam keheningan itu, justru di sanalah saudara, kasih yang sempurna dicurahkan Allah kepada kita melalui Yesus putranya yang tunggal. Karena apa? Menghindarkan setiap kita dari hukuman kebinasaan. Amin, saudara. Jadi kita lihat, sekalipun Bapa itu diam, bukan berarti Bapa itu jahat, tetapi justru di dalam Bapa diam, ketika Bapa meninggalkan Yesus, justru di sanalah kasih yang sempurna itu dicurahkan buat saudara dengan saya. Amin. Tuhan diam juga bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja. Justru Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itu bukan hanya berarti, oh Tuhan setia karena apa? Kalau aku punya masalah Tuhan selalu tolong. Bukan hanya seperti itu, saudara. Tetapi kesetiaan Tuhan adalah apa? Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan dia memastikan setiap kita diubahkan menjadi
semakin hari semakin indah seturut dengan pemandangannya. Amin, saudara. Itu adalah kesetiaan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya mengalami ujian iman, bukan berarti Tuhan tidak setia, tetapi justru itulah kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan ingin memastikan setiap kita karakternya itu diubahkan semakin hari semakin serupa segambar dengan Dia. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini nggak boleh lagi kita ngomong katanya Tuhan setia, tapi kenapa kok ini terjadi? Semua sama-sama amin, ya, saudara. Yang kedua, saudara. Ujian yang kedua, tadi Tuhan sudah diam. Dan yang kedua, Tuhan menjawab tidak seperti yang diharapkan. Ya, jawab Tuhan Yesus. Tadi Tuhan diam, kemudian sekarang Tuhan jawab. Mungkin dalam pikiran perempuan ini, nah ini dah. Inilah saatnya Tuhan yang tadinya diam, sekarang Tuhan jawab, begitu ya. Tapi ternyata ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ternyata Tuhan menjawab tidak seperti yang diharapkan, saudara. Tetapi sekali lagi perkataan Tuhan Yesus tidak melunturkan imannya, tidak membuat sakit hati perempuan ini. Karena apa? Perempuan Kanaan ini dia bukan perempuan yang baper. Orang yang beriman itu bukan orang yang baper. Yuk katakan, ojo baperan ta. Kita itu sering kalinya gini, Bu, namanya perempuan kan pakai perasaan gitu ya. Sedikit-sedikit kalau ngambek sama suami, ya kamu sayang nggak ngerti, kamu kan cowok tuh memang pakai logika. Beda kalau aku cewek kan pakai perasaan, jadi nggak heran kalau aku ini baperan. Mulai hari ini dicoret, orang beriman itu nggak baperan. Ya, lihat ini perempuan Kanaan, makanya Tuhan Yesus berkata apa? Imanmu besar. Karena apa? Imannya itu enggak baperan, iman itu tetap fokusnya kepada Yesus dan kasih karunia-Nya yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun Tuhan berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini apa yang dia lakukan? Dia tetap mendekat, dia menyembah Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan inilah saudara, iman itu adalah apapun yang terjadi, engkau akan tetap terus datang melangkah mendekat kepada Yesus dan tetap menyembah Dia. Amin, saudara. Iman itu tidak tergoyahkan. Perempuan Kanaan ini sekalipun jawaban Yesus tidak seperti apa yang dia harapkan, tetapi dia tetap menunjukkan keseriusannya mencari pribadi Yesus dengan menyembah. Dan sekali lagi perempuan ini berkata, Tuhan tolonglah aku. Dengan kerendahan hati dia kembali ngomong sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Karena apa? Dia percaya ada belas kasih Tuhan. Dia tidak mundur, saudara. Tetapi dia juga tidak menuntut hak. Tetapi yang dia lakukan adalah apa? Mohon belas kasihan Tuhan. Kenapa kok dia mohon belas kasihan Tuhan? Karena dia tahu belas kasihan Tuhan itu tetap ada. Amin, saudara. Sama seperti Paulus, ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, tetapi dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Paulus juga doanya, Tuhan menjawab tidak seperti apa yang dia harapkan, tetapi Paulus tidak undur daripada imannya. Karena dia percaya di dalam kelemahannya ada belas kasih Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Justru di dalam kelemahan dia semakin mengalami kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ujian apa? Perempuan ini dihina secara verbal, ya. Ayat 26.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lihat saudara, wow, saudara berkata, kok nemen ya? Ngomongnya kok seperti itu ya. Tetapi maksud Tuhan bukanlah menghina. Maksud Tuhan itu berbicara apa? Prioritas. Engkau bukan orang Yahudi. Yesus datang pertama untuk orang Yahudi, baru buat orang yang lain. Itu Tuhan berkata tentang prioritas. Dan perempuan ini dengan kerendahan hati, dia menerima statusnya. Bahkan dia berkata, Tuhan gak apa-apa. Dari remah-remah saja loh, itu sudah lebih dari cukup. Perempuan ini berkata, Tuhan remah-remah aja gak apa-apa. Ini bukan perkataan yang putus asa, saudara. Kalau kita lihat, aduh sakno ya wis putus asa, wis gak popo lah lelesane. Kalau kita kan gitu kan ya. Kita kalau putus asa kan gitu, wis gak popo lah. Ayo po nek ono kelambi, ayo nek ada baju lelesane. Gak ono, ini loh adanya jelek aja. Wis gak popo lelesane, wis gak popo. Itu kan perkataan putus asa kalau kita ya. Tapi perempuan Kanaan gak seperti itu. Justru apa? Dia memperkatakan iman yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang Tuhan katakan, tetap ada cinta kasih Tuhan bagi dirinya. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sempurna. Tidak pernah sedikit pun Tuhan ngomong yang jahat ataupun Tuhan melakukan hal yang jahat kepada siapapun. Dan ini yang ditangkap oleh perempuan Kanaan sehingga Tuhan berkata, besar imanmu. Amin, saudara. Memang ketika Tuhan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini Tuhan berkata apa? Tentang prioritas. Dan anjing yang dimaksud di dalam teks ini adalah anjing peliharaan yang kecil, yang imut. Dan bukankah anjing yang imut yang dipelihara itu di rumah ya? Bukankah itu juga disayang oleh tuannya? Dan dia tahu bahwa sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan yang dianggap hina oleh orang Yahudi, tetapi dia pun juga disayang oleh tuannya, yaitu disayang oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, iman next level itu adalah apa? Iman yang mengalahkan rintangan karena kasih. Ya. Iman mengalahkan rintangan karena kasih. Kita lihat ketulusan kasih dari seorang ibu ini memperjuangkan kesembuhan anaknya. Kenapa dia tidak berhenti berjuang? Bukan hanya karena dia sayang sama anaknya, tetapi sekali lagi karena dia tahu kasih anugerah Tuhan itu ada bagi dia dan anaknya. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, maka apa yang keluar dari hatinya, apa yang keluar dari pikirannya, itu yang keluar adalah kasih. Kalau kita nanam pohon mangga, yang keluar adalah buah durian. Enggak ya? Enggak bisa. Nanam pohon mangga, yang keluar juga buah mangga. Itulah. Perempuan ini dia tahu ada belas kasih Tuhan. Dan dia tinggal hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga yang terpancar dari kehidupannya itu adalah kasih. Saudara, setiap kita, ibu-ibu ya, kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi suami. Kita diberikan tugas dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita punya tugas untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Betul saudara? Tapi itu enggak mudah. Karena apa? Rintangannya itu banyak. Betul? Saudara mau melakukan kebaikan, tapi bisa aja saudara dipandang sebaliknya, rasanya, duh kok ngeribeti sih mama ini, betul gitu ya. Padahal apa yang mau kita lakukan yang baik, tetapi kalau kita seperti perempuan Kanaan ini, kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita tidak memperdulikan
kehidupan kita sendiri. Kita tidak baperan, tetapi yang kita perjuangkan adalah bagaimana tujuan Tuhan bisa tercapai di dalam kehidupan keluargaku, anak-anak, keturunanku, sampai aku menutup mata. Lihat ya saudara, kita perlunya kita tahu bahwa ada belas kasih Tuhan bagi kita dan kasih karunia-Nya bagi saudara dengan saya. Orang yang mengerti kalau hidupnya adalah kasih karunia Tuhan, maka dia akan semakin mudah mengasihi setiap orang. Bahkan ketika orang itu menyakiti dia, dia tetap bisa mengasihi orang tersebut, bisa melepaskan pengampunan. Dengan arti kata lain, kalau kita benar-benar menyadari hidup kita adalah kasih karunia dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita tidak mau lagi hidup buat diri kita sendiri, tetapi kita akan hidup bagi Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Bahkan ketika kita menghadapi rintangan, kasih Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita untuk kita tetap terus berjuang di tengah kesulitan dan rintangan. Hari ini marilah kita datang kepada Tuhan. Kita miliki kasih itu, kita minta kepada Tuhan agar apa? Agar Tuhan terus memperbaharui hati kita, membuang segala kekecewaan, membuang segala kepahitan, dan biarkan Tuhan memberikan kita hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, sehingga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita akan berkata, berapa beruntungnya mereka memiliki sosok seperti kita yang menjadi penolong dan menjadi pribadi yang memancarkan kasih Yesus dan memberikan keteladanan iman yang benar mengalahkan rintangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, dunia boleh berubah. Keadaan kita mungkin hari ini bukan sedang di zona nyaman. Mungkin bahkan pergumulan demi pergumulan terus kita hadapi hari ini. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Ujian iman itu Tuhan izinkan terjadi justru karena Dia sayang. Justru karena Dia Allah yang setia. Dia ingin memastikan setiap kita sebelum kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Dia ingin memastikan setiap kita punya karakter yang serupa dan segambar dengan Dia. Dia ingin membentuk kita lebih indah lagi seperti apa yang Dia kehendaki. Karena Dia terlalu sayang kepada saudara dengan saya. Mari kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Imannya adalah iman yang naik level. Karena apa? Iman yang bertindak dalam kasih karunia. Sekalipun dia mengalami pergumulan yang berat, tetap imannya menuntun dia melangkah untuk tetap terus datang mendekat kepada Tuhan. Karena imannya mengingatkan, tetap ada kasih Tuhan buat engkau. Sekalipun hari ini mungkin pergumulanmu belum dijawab. Bahkan mungkin serasa Tuhan itu diam. Tuhan tidak ngomong apa-apa. Rasa-rasanya orang berkata kepada kita, mana Tuhanmu? Tuhan itu gak sayang sama kamu. Tapi mari kita belajar. Jangan fokus dengan apa kata orang. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang. Tetapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Dan biarkan kita punya iman yang benar, iman yang merespon kepada kasih karunia itu. Iman yang selalu percaya, hari ini aku mengalami pergumulan berat, tapi kasih Tuhan tetap ada dalam hidupku. Oleh karena itu sampai kapanpun pengharapanku hanya tetap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melihat bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah lulus ujian imannya. Seperti perempuan Kanaan itu. Kalau dia bisa lulus ujian iman, maka kita berkata, Tuhan, aku pun juga mau lulus ujian iman. Aku tidak mau lagi fokus kepada masalahku selesai atau tidak. Tetapi yang aku fokuskan, apapun yang terjadi,
Aku akan tetap datang kepada Tuhan. Aku akan datang melekat kepada Tuhan. Dan aku akan tetap menyembah Engkau sampai akhir kehidupanku. Dan aku mau Tuhan, hidupku menjadi berkat buat setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam hidupku. Dan aku tahu Tuhan, Engkau mengizinkan aku ada di muka bumi ini karena melalui hidupku akan memancarkan kasih Yesus bagi semua orang yang aku jumpai, baik yang sudah mengenal Tuhan maupun mereka yang belum pernah mengenal Engkau. Biarkan melalui hidupku aku terus tetap membawa jiwa-jiwa hanya untuk Engkau, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang baik. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan bahwa sampai detik ini kami tetap melihat penyertaan-Mu yang sempurna.